Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Sekarang Babe Haldo mau menyampaikan soal masalah Nggak, yang ini masih Pik 2 dan Morowali. Kaitannya dengan Morojin itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saya awali ya, dalam Islam itu maling itu dosa. Maling, jadi maling itu dosa. Pengecut itu dosa. Ya. Jadi kalau udah maling pengecut, bangsat berarti ya? Nah, jadi gua cuman mau bilang sama para tergugat yang namanya tadi disebut Jokowi, dateng nabe lu, Iya, lu kan udah rakyat, udah jangan sok presiden anda. Iya, lu udah rakyat, udah. Iya, walaupun Pak Bowo kemarin bilang hidup Jokowi, iya Pak hidup, kalau nggak hidup nggak jalan dia. Ya, jadi buat Jokowi, Aguan yang disebut tadi ya, mereka adalah orang-orang yang jadi ujian bagi rakyat Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang serakah, orang-orang yang zalim, orang-orang yang takut diadili, orang-orang yang menurut saya bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena mereka, kalau mereka yakin benar, pengadilan katanya sudah dikuasai, kenapa nggak datang? Udah gitu ngirim pengacaranya yang begitu lagi. Iya, bukan nggak ada ijazahnya. Kalau Jokowi bukan nggak ada ijazahnya. hilang. Kalau kemarin kan ijazah palsu katanya ya, enggak, ijazah goib. Iya, kenapa saya katakan goib? Kalau palsu itu ada fisiknya tapi palsu gitu. Tapi nggak kelihatan goib. Jangan-jangan Jokowi sarjana goib. Jadi gua mau pesan aja buat semua rakyat Indonesia, perjuangan kita akan makin berat. Karena yang punya uang, yang punya kuasa adalah orang-orang yang diduga kuat, bodoh, serakah, pengecut. Kalau kata bajingan tolol, itu masih rendah buat mereka. Mereka di atas itu. Mereka boleh disebut dedengkot bajingan tolol. Jadi buat rakyat tetap semangat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kam min fi'atin galilatin galabat min fi'atin katsiratin. Berapa banyak kekuatan yang kecil, yang sedikit, itu bisa mengalahkan kekuatan kelompok yang besar. Kita bersama Allah, kita nggak kecil. Rakyat Indonesia bersama Allah, nggak kecil. Tunggu aja, sabar aja. Dan satu lagi nih, bonus nih. Buat Pak Prabowo, Pak, pesan saya buat Pak Prabowo, sayang saya sama Bapak. Jangan suka tidur habis asar miring ke kiri, Pak. Jangan. Bikin bikun, bikin haho, Pak. Udah cukup wakil Bapak aja yang haho. Kalau jalan-jalan pakai sepatu kebesaran, jangan Bapak. Pak, otak digedein, Pak. Bukan cuman omon-omon digedein. Di saat rakyat teriak adili Jokowi, kenapa lu malah bilang hidup Jokowi? Tapi gua rasa itu mungkin ya, bukan, nggak ada siasa. Saya husnudzon. Mungkin suka tidur habis asar miring ke kiri. Kata Nabi nggak boleh. Pak Bowo ya dirubah cara tidurnya, Pak. Biar sadar-sadar dikit, Bapak. Dan juga ini insya Allah nanti ada rekan kami dari Morowali. Dari Morowali. Kalau di Banten baru pagar laut. Di Morowali. Dari 2021. Lautnya udah jadi tanah. Udah ada bangunan. Rakyat setiap musim hujan kena banjir lumpur. Dan anak-anak di sana setiap tahun meningkat angka ISPA-nya. Dan ini juga
atas nama PSN. Tapi di sini bukan aguan namanya. Ada kemungkinan Opung. Halo Bung. Opung. Kita bongkar semuanya. Mau menang, mau kalah, kita lawan. Kita bersama Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala diterima dengan baik oleh rekan-rekan tim hukum dari PIK 2, Mas Ahmad Husaini, ya Mama Emak juga, ada Ibu Kurnia, ada Bang Jojo. Terima kasih banyak. Yang saya ingin sampaikan bahwa negeri ini sudah tidak baik-baik saja. Kata omon-omon itu untuk Pak Prabowo jangan dilanjutkan. Saya ada buktinya, Pak. Ini surat saya ini sejak kita bersurat ke Presiden Jokowi, ke DPR, ke semua menteri terkait, KPK, Komnas HAM, tidak ada yang tanggap satupun. Menurut saya itu omon-omon yang pernah dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu faktanya omon-omon. Kemarin ini surat tanggalnya 16 Januari. Saya kirim ke Pak Presiden Prabowo, ke Menteri Hukum dan MIPAS, ke Menteri HAM, ke Menteri Hukum, berharap mereka turun. Karena mereka di sana itu bukan hanya pelanggaran hukum, bukan hanya kejahatan lingkungan, dugaan kejahatan lingkungan, bukannya kejahatan korupsi, bukan. Sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana, Pak. Kita bayangkan setiap hari di saat siangnya itu menghirup debu, bisa menghirup debu batu bara. Kita tidak bisa memastikan apa hidup mereka bisa berlanjut atau bagaimana. Saya tidak bisa lagi berkata-kata mendengarkan semua teman-teman di sini, lawyer-lawyer PIK 2. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan perjuangan teman-teman di sini tertular untuk Morowali ini. Saya ingin menyampaikan bahwa saya kuasa hukum dari masyarakat terdampak Dusun 1, Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Tempatnya disitulah perusahaan yang namanya IMIP membuat pelabuhan yang diduga ilegal tanpa AMDAL, tanpa izin, yang dimulai tahun 2020 sampai saat ini. Rekomendasinya dari Bupati itu yang kami dapat tahun 2019 itu hanya 80 hektar. Sekarang sudah berkilo-kilo panjangnya, Pak. Sudah beratusan hektar, Pak. Dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. IMIP itu, Pak, kalau berdasarkan website mereka, dia itu tergabung dari 2 investor. Dari Cina 1, Shanghai Desen Investment, bekerja sama dengan Bintang 8 Investment. Kita tidak tahu Bintang 8 ini apa kemampuannya sehingga tidak ada yang bisa menghentikan. Sehingga investor Cina ini, bahasanya Pak Said Didu waktu kemarin turun di Morowali itu, merampok semaunya. Itulah. Jadi ya itulah. Makanya kita bilang omon-omon, Bu. Ya, terima kasih. Ya, kalau tenaga kerjaan silakan datang ke Morowali menyaksikan. Tenaga kerja sekarang yang banyak di Morowali. Kita dari Cina sih, dari Cina. Jadi saya berterima kasih lagi kepada teman-teman Pak Ahmad Husaini, Husainuddin, Bang Jojo dan Ibu Kurnia serta teman-teman semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu, memberikan kesempatan ini mewakili klien saya di Morowali, mengharapkan ada titisan lah perjuangan seperti ini sampai di Morowali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Pak Kiai dari program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, petang ini saya membersamai saudara-saudara kita yang menggugat aguan yang ingin menguasai negara kita. Saya disebut sebagai tokoh ulama, memanggil kepada saudara-saudaraku semuanya, apakah kalian tidak terbeli jiwa kalian membiarkan negara ini dikuasai asing-asing yang tidak bertanggung jawab? Apakah cuma hanya mendirikan sholat dan mengajar ngaji? Maaf saudaraku, aku mengajak kepadamu, bukankah kalian lebih tahu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala?
Aku sitir sedikit ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang teramat berat? Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku pikir kalian lebih tahu daripada aku, wahai saudaraku. Setiap hari kau kaji kitab, mengapa saat ini negara dalam keadaan darurat yang teramat sangat. Orang-orang RRC dikirim ke negara kita ingin menguasai negara kita. Mengapa kalian harus diam? Mengapa kalian diam? Aku mengajak kepadamu, wahai saudaraku sekalian, baik ustadz atau kiai atau para habaib sekalian, mari kita turun ke jalan. Kita adakan revolusi besar. Kita gaungkan jihad lawan pemerintahan-pemerintahan yang jolim. Itu saja dariku. Mudah-mudahan kalian terbeli akan tanggung jawab kalian sebagai tokoh agama, pemerhati masyarakat, pemerhati rakyat, agar negara ini kembali seperti dahulu, kembali hukum kepada syariat Islam. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.